Ismail, Alhamdulillah, malam hari ini kita bisa lanjutkan lagi kajian kita telah kitab Fahim Siyasiyah Lisu Tahrir, masih membahas tentang permasalahan besar politik dunia, masih membahas di subbab konstelasi adidaya di kawasan Timur Tengah ya. Kita masih melanjutkan bahasan kita bagaimana pertarungan atau konstelasi negara-negara adidaya di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya kita sudah singgung bahwa uh, Inggris itu adalah sampai pasca Perang Dunia Kedua, dia menjadi satu-satunya negara adidaya yang berkuasa di kawasan. Prancis melemah, Amerika belum belum bermain ya dalam konteks global. Masih terikat dengan doktrin Monroe, apa yang disebut dengan isolasionisme, membatasi kiprah politik internasionalnya hanya di kawasannya saja, di Amerika, di benua Amerika. Kalaupun jauh itu hanya ke istilahnya itu ke American Hemisphere ya, ke apa pekarangannya ya. Makanya ada istilah backyard policy ya, kebijakan halaman belakang gitu. Tapi Amerika lambat laun menjelang Perang Dunia Kedua mulai naik leverage politiknya ke level global, dan kemudian setelah Perang Dunia Kedua dia berusaha menggeser posisi Inggris dan Prancis. Walaupun sama-sama menjadi pemenang di Perang Dunia Kedua, tetapi karena arena peperangan itu terjadi di kawasan Eropa, eh, kehancuran Eropa itu terjadi, walaupun menang ya Prancis itu hancur, Inggris juga banyak korban, sedangkan Amerika terlibat perang tapi peperangan itu kan tidak masuk ke benua Amerika gitu. Makanya kemudian pasca Perang Dunia Kedua Amerika itu punya keuntungan secara logistik, secara sumber daya ya, yang tidak terlalu tergerus habis dalam Perang Dunia Kedua. Dan itu yang menjadikan titik balik Amerika kemudian berkiprah secara global. Dan eh, masuklah peran global Amerika itu salah satunya adalah ke kawasan eh, Timur Tengah. Ya. Yang kawasan ini secara tradisional adalah wilayahnya Inggris. Ya. Sempat ada Perancis di Sam, ya, di Levant, ya, di apa namanya di daerah Syam, daerah kiri. Levant itu kiri. Saya udah singgung kemarin ya. Uh, Mengapa kemudian ini berubah? Ya karena memang Timur Tengah ini kan kawasan yang yang menjanjikan, terutama setelah ditemukan minyak di sana, maka disebut sebagai uh, apa namanya uh, black dollar ya, dolar hitam, ya, dolar dari minyak. Gitu. Uh, dan eksplorasi minyak yang sudah mulai terjadi di uh, menjelang Perang Dunia ke-1, dan itu kemudian setelah masa damai pasca Perang Dunia Kedua itu uh, apa namanya ternyata ditemukan cadangan yang luar biasa di kawasan ini, dan Amerika tentunya juga menjadi tertarik untuk menguasainya. Makanya di awal juga kita sudah singgung bahwa salah satu faktor, ada 4 faktor ya yang kalau kita bicara tentang Timur Tengah, salah satunya itu adalah faktor minyak. Maka ketika masuk ke Timur Tengah, Amerika pasti berhadapan dengan penguasa setempat ya, dalam tanda kutip, yaitu Inggris. Sehingga terjadilah konflik imperialistik ya, ini bahasa kitab ini,
Jadi konflik penguasaan, penjajahan antara existing saat itu adalah Inggris dengan Amerika. Dan inilah yang nanti di bagian akhir di subbab ini yang banyak dikupas ya. Terjadi pertarungan-pertarungan politik domestik di kawasan antara proksinya Amerika Serikat versus proksinya Inggris ya. Terjadinya perang di Timur Tengah, terjadinya beberapa revolusi di negara-negara di Timur Tengah, manuver-manuver politik ya, termasuk juga konspirasi, pembunuhan dan seterusnya. Para elit di kawasan itu adalah apa namanya, apa yang nampak di permukaan. Di belakang itu adalah konflik imperialistik antara Amerika Serikat dan Inggris gitu. Jadi mereka bersekutu di level global, tapi penguasaan kepentingan nasional masing-masing, terutama di kawasan itu terjadi. Kadang memanas, tadi sampai kudeta ya, bahkan sampai membunuh agen ya, ada apa namanya, misi atau misi intelijen yang sampai membunuh orang yang dianggap dekat dengan Amerika atau sebaliknya orang yang dianggap dekat dengan Inggris gitu. Tapi kadang juga mereda di antara mereka ada case-case Amerika hanya dengan Inggris itu saling bekerja sama untuk uh, mencapai goals atau tujuan-tujuan tertentu. Sampai akhirnya kemudian memang Inggris harus mengakui secara global posisinya semakin melemah dan Amerika lah yang berkuasa di kawasan Timur Tengah ya. Ya bahkan secara global. Uh, Banyak kajian yang menelaah terkait dengan pertarungan Amerika dan Inggris di kawasan ini. Ada beberapa buku ya. Uh, ya ada sih PDF-nya, tapi saya nggak yakin dibaca juga. Kalau mau nanti bisa minta. Nih judul-judulnya ya menunjukkan. Jadi memang kajian kitab ini kajian faktual yang memang apa yang terjadi di sana ya. Misalkan bukunya James Barr ya, tentang Lords of the Desert ya. Jadi bagaimana penguasa-penguasa di gurun eh, itu saling bertarung untuk menunjukkan the battle between the United States and Great Britain. Jadi peperangan antara Inggris dan Amerika Serikat di kawasan itu adalah diimplementasikan dengan ya bahasa sekarang proxy war ya, perang antara bonekanya Inggris dengan perang antara bonekanya Amerika gitu. Termasuk juga US, the UK, and Saudi Arabia ini dalam konteks Saudi Arabia ya, di Perang Dunia Kedua itu juga kita bisa baca bagaimana menelaah relasi ini ke Inggris, para raja-raja atau pangeran-pangeran di Arab Saudi itu ke Inggris apa ke Amerika. Kenapa kita bisa simpulkan misalkan sekarang Raja Salman dengan anaknya yang Muhammad bin Salman itu Amerika, sedangkan yang sebelumnya itu adalah Inggris, dan terjadi beberapa intrik politik di Saudi itu adalah salah satu bentuk pertarungan bonekanya Inggris versus bonekanya Amerika. Uh, Tidak hanya di Arab Saudi tapi juga di apa di negara-negara lain di kawasan ya. Perubahan beberapa bentuk negara yang awalnya diplotting oleh Inggris sebagai kerajaan, kemudian terjadi kudeta militer dan sekarang menjadi negara republik otoritarian yang pro terhadap Amerika, itu juga menunjukkan pertarungan antara Inggris dan Amerika. Mesir itu dulunya adalah kerajaan, disetting oleh Inggris. Ya. Sekarang jadi Republik Mesir. Irak itu dulunya kerajaan, tapi dilakukan kudeta militer, akhirnya kemudian Irak menjadi Republik. Termasuk juga apa Suriah ya. Suriah itu dulu adalah kerajaan. Tapi ada juga yang masih establish kerajaan kayak Arab Saudi, Yordania ya, Bahrain, Uni Emirat Arab gitu. Itu masih kerajaan tapi ternyata juga terjadi intrik antara politik Inggris ya dengan Amerika Serikat. Jadi ada yang sampai tetap
mempertahankan bentuk negara, kingdom, ya, kerajaan atau emirat, keemiran atau kesultanan. Tapi ada juga yang sampai berkonsekuensi ke perubahan bentuk negara dari monarki ala Inggris menjadi negara republik yang lebih kelihatan seperti negara demokratis ala Amerika gitu. Uh, Tidak selalu monarki itu identik dengan Inggris gitu ya. Dan juga sebaliknya, tidak selalu ketika menjadi republik itu identik dengan Amerika. Tapi yang kita bisa baca itu adalah ini agennya siapa, penguasanya itu agennya siapa. Kayak di Iran itu kan menarik ya. Uh, Dia dulunya model semacam kerajaan, tapi ketika terjadi revolusi Iran, ya sekarang ya menjadi Republik Islam Iran, itu ternyata juga tidak menunjukkan ini perubahan dari kerajaan yang dulu itu sangat pro Amerika, ya, kerajaan Iran itu zaman Syah Iran, nanti juga disinggung di dalam kitab ini, menjadi republik yang justru itu awalnya itu kelihatan sangat anti Amerika, bahkan sampai sekarang seperti itu. Nah, ini memang kita harus bisa, ya, politik itu tidak bisa hanya dibaca di permukaan. Nah, ini kan panduan dari awal ya, mulai dari kitab Afkar Siyasi sampai di bab awal di kitab Mafahim Siyasi ini, kita harus meletakkan bahwa politik itu adalah uh, berpikir yang paling tinggi, seni, seni memahami sesuatu. Kita tidak bisa baca apa yang sekedar muncul di permukaan, tapi juga kita harus mendalami apa yang dibalik. Itulah politik. Oke. Nah, ini situasi di tahun 50-an ya, ketika ada pergeseran antara Inggris ke Amerika mulai masuk ya, bermain di sana. Nah, tentu Inggris ini karena memang posisinya melemah ya, eh, di satu sisi tidak se-powerful lagi seperti zaman sebelum Perang Dunia Kedua. Inggris juga secara politik dalam negeri mengalami pelemahan ya. Uh, jadi Inggris model zaman Ratu Victoria ya, uh, yang sangat powerful, kekuasaan dari seorang ratu atau raja. Kemudian ketika parlementer itu semakin menguat sehingga kekuasaan perdana menteri itu menjadi semakin dominan, ini juga menjadikan posisi overseas ya, wilayah-wilayah di luar Inggris ya, ya jajahan lah dalam tanda kutip, itu kemudian juga melemah karena kan posisi ke negara-negara di luar Inggris yang masih dia terikat dengan dominionnya Inggris atau dengan induknya Inggris ya, seperti Australia, Kanada gitu ya, itu kan dia secara bentuk negara atau secara kenegaraan dia bagian dari Inggris. Makanya kepala negaranya adalah masih dulu ya Ratu Inggris, sekarang Raja Inggris gitu ya. Tapi dia otonom secara pemerintahan sehingga tidak lagi memperkuat posisi Inggris secara global gitu. Sehingga dia menjadi seolah-olah negara-negara yang mandiri, Kanada, Australia, kemudian juga beberapa negara lain. Inggris coba ikat dengan Commonwealth kan, dengan persemakmuran. Tapi tentu beda antara negara besar yang punya wilayah sangat luas dengan seolah-olah hanya sekedar organisasi saja. Nah, itu yang kemudian menjadikan Inggris pun semakin melemah secara global, tidak terkonsolidasikan lagi. Terlebih kemudian Amerika menggulirkan apa yang disebut dengan dekolonialisme. Pasca Perang Dunia Kedua, salah satu strategi melemahkan negara-negara imperialis itu adalah dengan mendorong dunia ketiga itu menuntut kemerdekaan. Gitu ya. Jadi sudah tidak zaman lagi ada negara imperial, negara Eropa yang punya jajahan di berbagai penjuru bumi itu kan. Makanya kemudian disitulah Amerika main ya untuk masing-masing negara yang awalnya jajahan dari negara-negara Eropa, tidak hanya Inggris ya, Inggris, Prancis dan Jerman dan lain-lain, itu didorong untuk menjadi negara yang muncullah
dekolonialisme, dekolonialisasi negara-negara Afrika, apa namanya, Asia gitu, Amerika Latin itu didorong untuk menjadi eh, independent state ya, negara-negara yang merdeka dari penjajahan. Karena itu juga salah satu strategi Amerika untuk melemahkan negara-negara imperial. Nah, sehingga Inggris itu berusaha untuk menyesuaikan kebijakan-kebijakan politik. Ada yang loose sama sekali seperti Prancis ya, Jerman. Tapi Inggris salah satu dengan strategi Commonwealth itu kan dia smooth ya. Negara-negara yang bekas jajahannya itu dimerdekakan tapi tetap terikat sehingga eh, kedekatan dengan Inggrisnya itu masih terjaga. Kayak Malaysia. Malaysia itu kan dimerdekakan oleh Inggris gitu ya. Tapi relasi Malaysia dengan Inggris itu sampai sekarang tetap dipelihara baik gitu. Jadi seolah-olah mereka tidak merasa dijajah karena memang diurusi oleh Inggris gitu. Tapi kayak model Indonesia atau Vietnam yang dulu dijajah oleh Prancis gitu ya. Juga negara-negara di Afrika yang memang Prancis, kemudian Belgia ya, itu mantan-mantan penjajahnya itu um, terjadi gap yang besar gitu sehingga ketika didorong dekolonialisme itu akhirnya kemudian betul-betul dimanfaatkan oleh Amerika untuk bisa mengambil alih kekuasaan di kawasan tersebut di negara-negara tersebut. Nah, Inggris relatif kecuali memang dulu ada case di India ya. Jadi India itu berbarengan dengan situasi domestik Inggris yang menjadikan Inggris itu ya udah lepas tangan lah. Makanya Inggris itu punya kejahatan kejahatan politik ya terkait dengan India sehingga akhirnya India itu harus pecah gitu ya menjadi ya dulu dua negara India dan Pakistan. Muslim dan Hindu itu betul-betul spirit ya, terpisah gitu. Geser ke Pakistan Barat dan Timur ya, Timur yang jadi Bangladesh, kemudian yang Hindu kemudian ke India gitu. Dan itu menjadi dosa politik uh, negaranya tidak heterogen lagi karena akibat kebijakan Inggris mengadu domba antara Muslim dan Hindu misalnya. Sampai sekarang muncullah problem Kashmir, muncullah problem Rohingya di kawasan itu. Nanti kita akan juga bahas sedikit ya di kitab ini terkait dengan Asia Selatan. Insya Allah. Oke, nah inilah dulu negara-negara ya di kawasan ada pengaruh dari Inggris ya. Yang warnanya merah, orange itu ada uh, yang menjadi British Mandat itu perjanjian Sykes-Picot ya. Ada yang memang di situ Inggris punya punya apa punya pengaruh yang kuat ya. Terutama memang negara-negara itu dikuasai oleh Inggris seperti Kuwait ya, Bahrain, Oman, Yaman ya. Termasuk juga di Mesir gitu. Nah, Arab Saudi dianggap dia independen padahal kalau kita lihat memang juga pengaruh Inggris di Arab Saudi sangat kuat gitu. Jadi dia langsung declare sebagai negara yang merdeka gitu. Setelah disiapkan oleh Inggris. Uh, nah ini sampai menjelang Perang Dunia ke-1. Turki yang akhirnya kehilangan wilayah pasca Perang Dunia ke-1, semuanya diambil alih kan oleh Inggris dan Prancis. Sehingga Turki bahkan sebagian dari Turki itu juga dikuasai oleh oleh negara-negara pemenang perang di dunia satu. Oke. Nah, makanya kemudian eh, kawasan Timur Tengah itu didominasi oleh Inggris dan Prancis. Jadi Amerika sama sekali tidak belum ikut ya sampai Perang Dunia ke-2. Nah, sampai sekarang Inggris juga masih punya relasi yang cukup kuat, walaupun memang tidak sedominan seperti masa sebelumnya. Nah, ini kalau kita lihat nih data di 2015 ya, bagaimana misalkan ekspor impor antara Inggris dengan beberapa negara yang cukup dominan hubungannya dengan Inggris. Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Qatar, Kuwait, ya memang dulu ini adalah negara-negara yang berada di bawah.
Jadi inilah negara-negara yang sangat kuat relasinya dengan Inggris di Teluk ya, di kawasan Timur. Dan pembentukan apa namanya ya dinasti di atau kerajaan atau kesultanan ya atau emirat di beberapa negara ini memang eh, sedari awal disupport oleh Inggris ya dengan berbagai modelnya. Nah, ini sebagian besar kan kerajaan seperti itu. Jadi disitulah yang dilakukan oleh Inggris untuk bisa mempertahankan eksistensi di kawasan. Walaupun tadi eksistensinya tidak lagi penuh, hanya parsial saja. Dan ketika Amerika semakin mendominasi, maka Inggris tentunya juga berusaha untuk tetap bisa ikut serta lah, ya, tidak kehilangan secara penuh pengaruhnya di kawasan. Nah, contoh yang disebutkan di dalam kitab ini adalah bagaimana misalkan ketika terjadi pendudukan Irak, yes, di tahun 2003 pas kitab ini dibuat. Eh, jadi ketika ada invasi Amerika Serikat ke Irak, ya, di situ kemudian Amerika mengirimkan pasukan secara besar-besaran, ya Inggris juga ikut. Gitu. Bahkan Inggris menempatkan pasukan dan membuat apa yang disebut dengan British Military Zone. Ya. Ini di Irak Selatan. Ya. Sebenarnya kita bisa baca kenapa Inggris itu masuknya di Irak Selatan untuk bisa tetap mempertahankan pengaruhnya di Kuwait. Ya. Karena memang Kuwait itu dulu negara yang memang di bawah pengaruh Inggris. Gitu. Jadi tidak kehilangan banyak gitu. Walaupun memang ya sudah banyak sih kehilangan. Setidaknya masih bisa mendapatkan hal-hal yang dia dapatkan ya dengan ikut serta koalisi bersama Amerika Serikat. Nah, termasuk juga penempatan jumlah pasukan ya. Walaupun memang tidak sedominan Amerika Serikat tentunya. Hanya sepersekiannya seperti itu. Nah, ini data detailnya, misalkan bagaimana Inggris itu menempatkan pasukan-pasukannya. Ya. Kalau kita lihat di sini ya, di peta yang kecil ini, ya tidak hanya Inggris, sebenarnya ada Prancis. Tapi di sini kan hanya satu, ya, satu divisi saja Inggris menempatkan. Sisanya kan Amerika semuanya. Ketika ada penyerangan Irak terhadap penyerangan terhadap Irak ya, di Perang Teluk seperti itu. Oke. Nah, maka dari sana kita bisa membaca bahwa memang eh, konflik di kawasan Timur Tengah pasca Perang Dunia Kedua itu ya persaingan antara Inggris dan Amerika Serikat. Eh, dan itu yang akan menjadi dominan. Jadi kalau kita sesuai judulnya ya, konstelasi adidaya di Timur Tengah, maka konstelasinya itu antara persaingan antara Inggris dan Amerika Serikat. Ada Prancis sedikit gitu ya. Ada Rusia sedikit. Nah, belakangan ada Cina. Nanti ada saya sedikit singgung tentang bagaimana Cina mulai masuk ke kawasan Timur Tengah juga. Nah, jadi dominannya itu adalah Inggris versus Amerika Serikat. Dan berlangsungnya tadi ada kerjasama, kadang gitu, kadang mereka saling saling bertukar strategi gitu ya. Tapi kadang mereka harus bersaing, bahkan terjadi rivalitas saling membunuh agen lawan. Gitu. Dan itu kita bisa baca kalau balik lagi ke relasi Inggris dan Amerika Serikat, memang dua negara ini kan ibu dan anak ya. Amerika itu kan dulunya jajahannya Inggris dan koloninya Inggris ya dan memerdekakan dari Inggris ketika terjadi perang antara Inggris dan Amerika. Dan pasca rekonsiliasi Inggris dan Amerika, akhirnya mereka saling berbagi peran ya. Sebagaimana ini yang ditunjukkan ya simbol apa namanya pertemanan antara Inggris dan Amerika ya yang yang ya sebagai sesama negara yang berbahasa Inggris, sesama negara yang mengadopsi sistem hukum Anglo-Saxon gitu ya. Jadi memang similarity atau kesamaan antara Inggris dan
Inggris dan Amerika itu sangat besar ya. Makanya mereka apa namanya sekutu kuat gitu. Walaupun ya namanya juga beda negara, maka kepentingannya juga kadang berseberangan. Nah, ini contoh misalkan sebelum Perang Dunia ke-1 ya, kedua ya, bagaimana kemudian merancang dunia pasca perang, gitu ya. Jadi antara Perdana Menteri Inggris ya, Winston Churchill dengan Presiden Amerika saat itu, Roosevelt, dia eh, merancang gimana ketika perang itu kalau berakhir, nah, itu bagaimana ya, untuk bisa menata dunia. Jadi memang menarik juga ya kalau bicara perang. Jadi kita tuh ketika awal perang itu harus berpikir ketika akhir perang itu mau gimana. Jadi udah optimis mau menang dan kalau menang nanti gimana ngatur. Dan itu sudah terjadi sebelum Perang Dunia ke-1 juga ada Sykes Picot gitu ya, termasuknya juga pas sebelum Perang Dunia kedua. Jadi ada konferensi Atlantik ya untuk penataan. Oke ya. Dan ketika memang Amerika mulai bermain secara global, ya awalnya memang Inggris juga memberikan toleransi kepada Amerika untuk bisa mulai masuk ya ke Timur Tengah dan mulai berinvestasi dan melakukan eksplorasi ya perusahaan-perusahaan minyak di Amerika, perusahaan minyak Amerika yang beroperasi di kawasan. Dan ya samalah seperti posisi sekarang ya, karena kan areanya luas gitu ya. Inggris tidak bisa kelola semua. Maka yang paling logis adalah daripada memberikan ke musuh, ya berikan ke sekutu kan gitu ya. Ketika ketika sekutunya dianggap mengganggu, ya, itu kemudian istilah itu ada koridor ya, ada koridor dan perimeter, ada toleransi. Sama kayak di Indonesia. Kok bisa Cina main di Indonesia ya? Ya, yang diizinkan Amerika, kurang lebih begitu. Nah, ini juga sama. Kok bisa Amerika turut serta di Timur Tengah yang bisa diizinkan oleh Indonesia. Cuman kan ketika eh, semakin menguat dan yang memberikan izin itu semakin melemah ya bisa berbalik kan, berbalik posisi. Nah itu yang kemudian juga suatu hal yang lazim ya terjadi. Karena ya mereka teman sekutu gitu. Nah, cuman kan dalam politik tidak ada teman yang abadi. Yang ada adalah kepentingan. Nah, ini juga peta ini sudah saya pernah tunjukkan ya, bagaimana kemudian eh, Inggris itu harus berbagi dengan Amerika. Kenapa? Karena ada musuh ideologinya, ada Uni Soviet misalkan. Kalau sebelumnya kan ada Jerman yang juga coba masuk gitu ke kawasan Timur Tengah untuk eksplorasi minyak gitu. Dan pasca Perang Dingin dimulai ya antara Barat dengan Timur, ya Uni Soviet juga punya kepentingan untuk bisa akses minyak di Timur Tengah gitu. Dan ya balik lagi bahwa Inggris tidak punya kemampuan yang cukup untuk mengelola semua. Makanya kemudian di situ dia berbagi dengan Amerika Serikat. Makanya banyak kemudian di, di apa dibuat ya pipa-pipa minyak untuk ya, mengalirkan minyak-minyak secara efektif gitu ya. Eh, Kalau diangkut melalui laut ya muter kan. Makanya kenapa muncul kan ini minyak itu ngumpulnya kan di teluk ya, di wilayah teluk. Di situ Qatar, Kuwait, ya, Uni Emirat Arab, Oman kan mengumpul di situ. Termasuk juga Arab Saudi punya minyaknya itu di sebelah timur ya, di daerah teluk. Gitu. Dan untuk efektivitas maka minyak yang ada di teluk itu kan di, dialirkan dengan pipa gitu daripada diangkut melalui eh, kapal gitu ya. Makanya dibangunlah pipa-pipa yang menghubungkan antara teluk ke arah barat gitu ya. Baik yang nanti akan juga dialirkan lagi lewat kapal seperti yang jalur tengah di Arab Saudi ataupun langsung misalkan dimasukkan ke Israel bahkan gitu ya.
bahkan langsung ke Turki. Kalau gas langsung ke Laut Hitam gitu. Nah, dari situ kemudian nanti lebih mudah dialirkan ke Eropa, termasuk juga ke Amerika Serikat. Oke ya. Nah, ini juga salah satu dokumentasi bagaimana misalkan eh, Pangeran Philip ya, suaminya Ratu Elizabeth itu yang kemudian mendatangi pemurnian minyak di Aden. Aden itu di Yaman. Aden, wah, eh, yang memang Aden itu wilayah yang dulu dikuasai oleh Inggris. Oke. Nah, ketika Amerika menguat, ya akhirnya kemudian posisi Inggris itu kan semakin melemah. Walaupun Inggris masih berusaha menempatkan pasukan-pasukan militernya di atau di Timur Tengah. Walaupun memang jumlahnya tidak semasif lagi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Ini nanti salah nyimpen. Nah, nanti juga ada berbagai pertarungan antara Inggris dan dan Amerika Serikat. Ya. Ini salah satu case-nya misalkan bagaimana kudeta di Iran yang melahirkan uh, Shah Iran. Nah, itu yang pertama ya, terkait dengan pertarungan antara Amerika dan Inggris di kawasan. Jadi memang seperti itu posisinya. Awalnya memang Inggris, kemudian Amerika mulai emerging di kawasan dan itu awalnya seizin Inggris tapi ya lama-lama Amerika bisa menguasai situasi di kawasan. Nah, hal lain yang kemudian menarik di kawasan ini juga terkait dengan masalah Yahudi ya atau negara Yahudi di Palestina. Gitu. Memang ada perbedaan pandangan antara Amerika Serikat dengan Inggris ya terkait dengan Israel itu. Kita tahu secara historis bahwa yang melahirkan Israel itu kan Inggris. Karena apa namanya secara historis kalau kita lihat timelinenya eh, ya ada perjanjian atau deklarasi Balfour ya. Eh, itu adalah janji dari Inggris kepada orang-orang Yahudi ya. Eh, jadi pemerintahan Inggris dia menjanjikan apa yang disebut sebagai national home for the Jewish people. Jadi ya rumah ya atau negara buat orang-orang yang kelak itu kemudian disebut sebagai negara Israel. Dan itu uh, dianggap sebagai the first international recognition, pengakuan internasional yang pertama terhadap uh, rumah buat orang-orang Yahudi atau negara buat orang-orang Yahudi. Makanya ini deklarasi Balfour ini respon terhadap gerakan Zionisme ya. Sebelumnya ada konferensi Basel, ada gagasan Judenstag oleh Theodor Herzl ya. Baru kemudian diresponnya oleh Inggris. Inggris yang menjanjikan bahwa memang orang Yahudi ini akan dikasih national home gitu. Walaupun saat itu masih belum di state disebutkan di mana gitu. Yang pasti adalah wilayah yang dikuasai oleh Inggris. Dan kita tahu 1917 ini kan wilayah Palestina itu masih dikuasai oleh Turki Utsmani kan. Tapi kita bisa baca bahwa di situ ada perjanjian Sykes-Picot gitu. Uh, jadi Sykes-Picot itu sebelum deklarasi Balfour bahwa ada perjanjian rahasia, sekarang udah nggak rahasia lagi, antara Prancis dan Inggris bahwa nanti kalau mereka menang dalam Perang Dunia ke-1, mana bagian Inggris, mana bagian Prancis. Dan bagian Inggris itu adalah salah satunya wilayah Palestina. Itu di Sykes Picot. Nah, ini yang kemudian muncullah peta
setelah deklarasi Balfour ya, ada Perancis menguasai Lavan. Lavan itu Syam ya, wilayah kiri. Deklarasi kemarin ada Levan kiri atau Syam, Shimal ada Yaman. Yaman itu kanan. Ya. Ada kanan, ada kiri, ada left and right. Gitu. Dan di sini ada wilayahnya Inggris ya, di mandat yang nanti akan diberikan sebagai atau disebut sebagai mandatnya Inggris. Ya. Ini mohon maaf, acak. Oke, jadi Inggrislah yang menyiapkan. Gitu. Inggrisnya lah yang menyiapkan eh, negara Zionis, ya, negara Yahudi. Gitu. Terjadi Perang Dunia Kedua, juga sering, nah ini ya, dan Inggris kemudian sengaja mengirimkan pasukan secara khusus ya, untuk menaklukkan Palestina dari Turki Utsmani. Jadi setelah ada deklarasi Balfour itu atau menjelang deklarasi, jadi deklarasi Balfour itu beriring dengan November ya, ini Oktober gitu. Jadi tanggal 31 Oktober di awal November. Jadi sudah deklarasi Balfour itu memang sudah diniatkan untuk kemudian menguasai Palestina. Dan itu akhirnya kemudian bisa mengakhiri penguasaan Islam di wilayah ini. Dan uh, Inggris kemudian mendapatkan mandat ya, dalam tanda kutip di perjanjian Lausanne bahwa wilayah bekas Turki itu dibagi-bagi mandatnya. Ada yang dikuasai oleh Inggris, ada yang dikuasai Prancis. Nah, tadi di apa? Sykes-Picot gitu. Apa disebutnya British mandat. Bahasanya kan positif ya, bahasa hukum. Ini mandat, mandat itu seperti dikasih gitu. Nah, siapa yang ngasih ya? Dia sendiri yang ngasih dirinya gitu. Dan awalnya hanya 6% saja penduduk Yahudi di kawasan ini. Dan itu juga sangat sedikit, ya, sangat sedikit. Oke. Uh, Nah, Amerika Serikat awalnya tidak cawe-cawe, tidak ikut serta ya. Karena memang tidak terlibat langsung di Perang Dunia ke-1, dia baru ikut di Perang Dunia Kedua dan dia nanti hanya sekedar melanjutkan. Walaupun secara ideologis ya, Amerika Serikat sejalan dengan Inggris dalam kebijakannya terhadap Yahudi. Eh, apa buktinya ya? Salah satunya misalkan ketika eh, apa namanya deklarasi negara Yahudi Israel di tahun 48 itu Amerika adalah negara yang serta-merta mengakui kedaulatan, bahkan langsung mengunjunginya gitu ya. Presiden Amerika Harry Truman itu dia langsung mengunjungi, bahkan bukan mendapat ya, memegang Torah ya, Taurat ya, keyakinan mereka ya, dari presiden pertama Israel ya, Chaim Weizmann. Termasuk juga langsung membuka hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dengan uh, Israel. Gitu. Dan David Ben Gurion ini adalah Perdana Menteri Israel yang pertama dan juga bersama Eban ya, namanya duta besar Israel pertama di Amerika Serikat. Jadi memang langsung buat nah sebenarnya Inggris itu kan dia relatif coba hati-hati untuk bisa melihat sebenarnya seberapa reaksi dari dunia Islam. Kenapa? Karena memang di kawasan Timur Tengah itu kan juga kawasan yang dikuasai oleh Inggris. Sehingga ketika mendirikan negara Yahudi itu, Inggris itu relatif juga ingin mengkoordinasikan dulu dengan negara-negara di
di kawasan Timur Tengah. Eh, supaya tidak kemudian menimbulkan kemarahan secara langsung terhadap Inggris ketika dianggap Inggris itu eh, mensupport kemunculan negara Yahudi. Gitu. Salah sih dia, tapi tidak pengen kelihatan salah gitu ya. Dia sengaja bikin negara Israel tapi supaya tidak kelihatan, karena kelihatan gitu ya. Itu yang ya, Inggris itu kan dari awal karakternya begitu. Bahasa positifnya apa? Cerdik atau lihai, bahasa negatifnya licik gitu ya. Salah tapi nggak mau kelihatan salah. Itu yang kemudian diupayakan oleh Inggris. Makanya kemudian eh, Inggris itu juga coba mengulur-ngulur. Nah, cuman Amerika kan mulai bermain dan Amerika bermainnya lebih lebih strategis ya. Dia kadang silih tangan apa menggunakan pihak lain ya. Salah satunya adalah PBB. Nah, sehingga misalkan pembentukan jadi kita bisa baca bahwa resolusi PBB itu adalah dorongan dari Amerika. Gitu ya. Ketika memang Inggris itu kalau bahasa orang Sunda itu ngayai ya, dia melama-lama gitu, didorong saja sama PBB. Muncullah resolusi PBB untuk membagi wilayah Palestina itu dua bagian kan, ada bagiannya Yahudi, ada bagiannya eh, apa Arab Palestina gitu ya. Eh, dan itu langsung didorong oleh PBB dan di belakang PBB itu ada Amerika Serikat. Sehingga eh, apa yang dilakukan oleh Amerika itu ya mau tidak mau itu kemudian memaksa ya, situasi itu berubah dengan cepat di kawasan. Sehingga misalkan PBB eh, bikin apa yang disebut dengan UN Scope, ya, United Nations Special Committee on Palestine. Jadi berusaha untuk eh, merealisasikan dengan langkah-langkah hukum, dalam tanda kutip, hukum internasional. Seolah legal, gitu, dilegalkan oleh Majelis Umum PBB. Walaupun faktanya juga apa yang dirancang oleh Majelis Umum PBB ya ada apa namanya resolusi untuk membagi wilayah Palestina dan Israel itu juga tidak di tidak di apa tidak disetujui oleh Israel karena akhirnya mereka mendeklarasikan secara sepihak kan tahun 48 untuk kemudian mendirikan atau kan harusnya sama-sama nunggu ya. Jadi memang ini permainan politik yang menurut saya ya bukan luar biasa ya. Ya, yang licik tadi ya. Disuruh nunggu tapi ya dia seolah-olah sudah dapat legalitas dari PBB udah deklarasikan gitu. Dan dia klaim wilayah yang memang sudah diplotting oleh PBB gitu. Walaupun nanti setelah ini kan plottingnya ya, eh, ini yang dirancang sebagai negara Yahudi yang warnanya biru, ini kata yang paling kiri ya. Kemudian ini yang buat orang-orang Arab Palestina yang warnanya coklat. Nah, kemudian ada yang diinternasionalisasi. Nah, karena ini dianggap sebagai wilayah untuk semua agama ya, Yerusalem. Nah, tapi kemudian dengan adanya deklarasi negara 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 Israel eh, di situ memicu kemarahan orang Arab. Walaupun kemarahan ini juga eh, diduga kuat ya, itu by design gitu. Karena secara logika kan bagaimana bisa negara Arab itu bisa dikalahkan oleh negara Israel yang baru berdiri gitu. Ya banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwa memang ya, penguasa-penguasa Arab itu tidak serius untuk betul-betul menyerang Israel ketika terjadi perang Arab Israel di tahun 48 gitu. Nah, justru dengan adanya perang ini lagi-lagi penting kita pahami perang itu kan menimbulkan instabilitas dan pasca perang itu memunculkan klaim teritori yang faktual gitu ya. Dengan perang itu maka jelas siapa yang menang dan siapa yang menguasai wilayah. Nah, jadi memang salah satu strategi penguasaan wilayah itu adalah perang. Makanya ketika perang berakhir, justru Israel itu menunjukkan kemampuannya untuk menguasai wilayah yang dia klaim.
Makanya di sini ada counter attack-nya Israel ya. Dan makanya terjadilah plotting wilayah yang seperti kita kenal saat ini gitu ya. Umat Islam hanya tersisa di tepi barat dan jalur Gaza. Padahal kan di dekat Gaza itu ke arah Mesir ini masih luas nih wilayahnya Arab. Tapi itu bisa dikuasai oleh Israel. Sebelah utara ke arah dataran tinggi Golan gitu ya. Itu awalnya diplotting buat Arab Palestina gitu. Tapi karena Israel bisa menguasainya, akhirnya kemudian itu menjadi wilayah yang diklaim oleh Israel. Termasuk juga wilayah Hebron ya, dan seterusnya. Sehingga terjadilah posisi yang seperti yang kita kenal. Belum lagi nanti ada perang di tahun 67 ya, yang kemudian Israel semakin mengokohkan kemampuannya untuk menguasai teritori. Terlepas bahwa di balik itu ada konspirasi politik dari negara-negara di kawasan. Gitu. Nah, jadi itu perbedaan antara Inggris dan Prancis terhadap Palestina. Bahwa Inggris itu berusaha bersikap hati-hati. Kenapa? Karena tadi ada penguasa-penguasa Arab yang eh, dia coba jaga hubungan relasinya oleh Inggris. Gitu. Karena memang penguasa-penguasa itu kan dibina oleh Inggris ya. Diminta untuk memerdekakan diri dari kehilafan Turki Utsmani dan itu berhasil. Hanya diberikanlah kekuasaan-kekuasaan di kawasan Timur Tengah dibagi-bagi. Gitu. Khawatir kemunculan negara Israel ini menimbulkan kemarahan, tapi kemudian didorong oleh PBB melalui Amerika Serikat melalui PBB, akhirnya kemudian disitulah Inggris akhirnya yang mau tidak mau menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan situasi politik yang terbaru yang terjadi di kawasan. Oke, nah ini timeline beberapa peristiwa penting ya. Ada peristiwa Nakba, ya Nakba itu tadi ya peperangan antara eh, Arab dengan eh, negara Israel yang baru dideklarasikan. Kemudian ada perang 6 hari di tahun 67. Israel memperluas wilayahnya. Makanya ketika kalau nanti bicara two state solution ya, sebenarnya kan two state solution itu pertama yang jadi persoalan ini batas teritorialnya yang mana? Ya kalau memang teritorialnya itu Indonesia itu sudah bergeser ke 67 gitu, bukan ke PBB 47 gitu. Berarti kan melegalisasi apa ya penjajahan ya, ya inkonsistensi lah ya, terhadap gitu. Kalau dianggap menjajah sebenarnya menjajah gimana gitu. Uh, Jadi ke 67 itu sudah penjajahan. Ya kalau mau betul-betul konsisten itu ke PBB ya, ke PBB 47 walaupun itu kan tidak mendapatkan tidak ada penerimaan dari kedua belah pihak gitu. Israel aja nggak setuju dengan PBB 47. Ya, Israel kan ingin semuanya. Tapi ya umat Islam tentu harus semuanya, semua dari wilayah Palestina itu bisa. Karena memang Israel itu tadi kalau dilihat dari sebelum sengaja didatangkan oleh Inggris. Ya. Oke, itu kurang lebih terkait dengan perbedaan pandangan Israel dan nah ini tahun 67 ya. Jadi kalau 67 itu ya Israel tambah lagi sampai ke Sinai, ya, sampai ke terusan Suez, sampai ke dataran tinggi. Walaupun Israelnya kemudian mundur lagi kan dari sini. Cuman dari dataran tinggi Golan ini masih sengketa antara Israel dan Suriah. Makanya di sini ada perlawanan dari Hizbullah. Tapi kalau dengan apa namanya dengan Mesir itu sudah dianggap ya sementara lah dianggap selesai. Sinai dikembalikan ke Inggris. Nah, Amerika menjadikan Israel itu sebagai hub ya, sebagai titik untuk bisa menanamkan kontrol terhadap kawasan. Jadi beda dengan Inggris ya. Inggris itu mungkin awalnya hanya sekedar menempatkan orang-orang Yahudi. Nah, cuman kan persoalan berikutnya bahwa kawasan Timur Tengah itu tidak hanya sekedar
menempatkan Yahudi, tapi ada dua hal lain yang strategis dalam perspektif Amerika. Apa itu? Yang pertama adalah penguasaan sumber daya kan, minyak misalnya. Kedua adalah ini kawasan Islam gitu. Makanya Amerika harus bisa memastikan bahwa ada sebuah hub ya, titik yang bisa menjadi sekutu kuat Amerika untuk bisa mengontrol kawasan. Nah, inilah yang kemudian membedakan antara Inggris dan Amerika terhadap posisi negara Israel. Jadi kalau bagi Inggris hanya kepentingan historis ya. Kalau bagi Amerika Serikat, Israel itu juga ada kepentingan yang lebih tinggi, kepentingan ekonomi, kepentingan politik, ya, bahkan kepentingan yang sifatnya ideologis. Makanya kemudian eh, sangat proaktif ya presiden-presiden Amerika itu untuk bisa mensupport keberadaan Israel. Gitu. Siapapun presidennya dari latar belakang partai manapun, ya, eh, mau Demokrat seperti Bill Clinton ini kan dari Demokrat, termasuk juga dari apalagi dari Partai Republik. Ya. Sekarang misalkan terpilih lagi Donald Trump. Ya. Nah, kemudian dalam salah satu diskusi itu kan ya Trump ini juga sangat ya sangat berjasa buat Israel. Bahkan ya menorehkan sejarah ya. Kalau kalau Clinton ya mungkin dia hanya bisa mendorong untuk perjanjian Oslo. Perjanjian Oslo itu kan hanya memperkuat tentang two state solution dan itu juga belum belum bisa terrealisir gitu ya. Tapi kalau Trump dengan Abraham Accord-nya itu ya tidak hanya Abraham Accord ya, sebelumnya kan dia bisa mendorong bahkan memastikan bahwa ibu kota Israel itu Yerusalem. Bahkan Amerika dengan tegas memindahkan kedutaan itu dari Tel Aviv ke Yerusalem. Itu yang sangat dicatat ya oleh Israel. Yang kedua, ya tadi Abraham Accord gitu. Dalam waktu sekian bulan bisa mendorong ya memaksa ya, empat negara menormalisasi hubungan dengan Israel. Mulai dari Uni Emirat Arab, Bahrain, kemudian Maroko dan Sudan. Itu apa namanya? Trump. Dan relasi ekonomi dan militer Amerika dengan Israel itu ya sangat kuat. Yang kuning ini ekonomi, yang biru ini militer. Jadi memang bantuan militer Amerika terhadap Israel itu sangat-sangat. Ya, ini di masa Biden kemarin ya, ini ada permintaan tambahan. Ini yang tinggi-tinggi itu memang ada case ya, ada perang. Di tahun 73 ada Yom Kippur, ya. Kemudian juga pada masa Intifada dan seterusnya. Nah ini dibandingkan dengan negara lain, ya. Ini di tahun 2003 ya. Jadi Israel itu adalah negara penerima bantuan militer terbesar dari Amerika Serikat itu Israel. Nah, yang kedua Irak, Mesir. Mesir itu kenapa? Karena dia suruh jagain Israel. Sempat dipending pada saat Arab Spring ketika sempat berkuasa Muhammad Mursi. Tapi setelah dikudeta ya dipulihkan lagi. Jadi harus dipastikan Mesir itu jagain Israel. Afghanistan ya karena kemarin dikuasai oleh Amerika maka di situ dibangun. Masuk juga Irak ya, Korea Korea Selatan. Nah Inggris itu bantuan ekonomi bukan bantuan militer. Militernya ada tapi tidak sebesar ekonomi. Nah, termasuk juga support Amerika terhadap Israel itu ya kalau di PBB melalui veto. Jadi sejak eh, ini data dari tahun 70-an ya. Jadi kalau ada isu-isu terkait dengan Israel, Palestina, ya Amerika dia pasti melakukan veto untuk mendukung Israel.
Jadi sudah kata orang Sunda itu mempencarang itu nggak lihat, pokoknya nggak lihat benar salah, pokoknya Israel selalu benar. Eh, Termasuk ya menempatkan ini Inggris ya, menempatkan militer. Ya, Inggris masih ada, masih sedikit. Ya kurang lebih eh, itu dulu ya di pertemuan sekarang terkait dengan eh, pertarungan Amerika dan Inggris di kawasan Timur Tengah pasca Perang Dunia Kedua. Ya. Ada dua isu. Pertama tentang eh, kenapa Amerika bisa masuk. Memang di situ ada penurunan kekuatan Inggris dan memang diizinkan oleh Inggris awalnya. Ya, Amerika bisa mengambil alih situasi. Dan yang kedua ya terkait dengan Palestina, ya, Israel. Itu juga ada pergeseran perbedaan pandangan antara Amerika dan Inggris terkait dengan Palestina. Nanti berikutnya ada poin-poin lain. Insya Allah. Walau alam. Ya, Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah sekalian, eh, kita dapatkan banyak hal ya terkait dengan eh, bahwa kawasan Timur Tengah itu memiliki peran besar ya, dimiliki peran besar dari dua negara adidaya, tarik menarik kepentingan dari Amerika maupun Inggris. Kemudian kemunculan Yahudi atau negara Israel menjadi sesuatu yang memang eh, sengaja ditanam ya. Meskipun tadi disampaikan oleh beliau ada politik eh, kurang percaya diri mungkin atau ragu-ragunya Inggris, kemudian ada kelanjutan ya bahwa peran pengaruh Inggris melemah, kemudian Amerika yang mengambil perannya di Timur Tengah. Ya, insya Allah buat Bapak Ibu, ini kita buka sesi tanya jawabnya. Buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi, bertanya terkait dengan tema kita diskusi kita malam ini, bisa menggunakan kesempatannya dengan bertanya langsung, mau berinteraktif dengan beliau boleh, ataupun juga bisa melalui kolom komentar, nanti kami akan bacakannya. Pak Ustadz, sebagai kesempatan pertama ini, dari kami ingin memulai diskusi ini dengan pertanyaan, Ustadz. Eh, ini kan satu hal yang menarik ya, atau kita bilang konflik yang berkepanjangan ketika negara Yahudi ini ditancapkan di tengah-tengah kaum muslimin. Bahwa di situ ada korelasi antara kepentingan Eropa dan Amerika hingga hari ini. Em, yang menarik juga saat ini mau review sedikit-sedikit kan, sekitar kurang lebih eh, satu atau 1,5 dekade terakhir, eh, bagaimana efek atau kehubungan ya berhubungan contoh kasus dengan peristiwa Arab Spring Ustaz. Kemudian kelanjutan dari lahirnya negara Irak Islamik ya atau yang kita kenal istilah ISIS ya. Kemudian eh, diberikannya Afghanistan kemerdekaan. Nah, ini kalau dari tiga peristiwa ini kan bisa kita katakan di kawasan yang sama, meskipun tidak dimasukkan dalam pembahasan kita malam ini, apakah juga punya pengaruh Ustadz dari dua negara tadi, atau memang sejauh ini bagaimana perkembangannya, dampaknya terhadap umat Islam di dunia Ustadz? Mohon tanggapannya Ustadz. Eh, ya, yang pertama memang situasi politik internasional itu kan dinamis, ya. Terus berubah. Termasuk juga, jadi memang secara politik itu kadang simultan juga ya. Ada sesuatu peristiwa yang tidak diduga, tapi eh, negara atau tokoh politik yang memang bisa memanfaatkan situasi itu kan ini dia memanfaatkan ya, terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul itu untuk kepentingan.
kepentingan politik dia, dan selalu harus begitu ya. Makanya memang analis-analis atau tim think tank ya, terutama di negara-negara ideologis macam Amerika Serikat atau Inggris gitu ya, itu selalu memantau situasi-situasi terkini dan dia bisa memanfaatkan apa ya dari situasi tersebut. Kita bisa baca misalkan dari perjanjian Sykes-Picot atau dari Atlantic Charter gitu ya, bahwa ya tadi saya sudah singgung kan bahwa sebelum perang itu ketika sudah situasi mengeskalasi mau perang besar, maka ya harus punya goals kan, target, dan kira-kira kalau menang nanti seperti apa pengaturan. Dan itu juga secara serius dilakukan. Kalau Amerika itu kan punya NIC ya, sudah saya singgung juga tuh. Dia secara rutin mengeluarkan analisis prediksi ya masa depan, dan itu dilakukan oleh lembaga yang kredibel ya, NIC, National Intelligence Council, gabungan dari lembaga-lembaga intelijen Amerika, CIA, FBI, FDA, macam-macam itu gabung, dan mereka memberikan analisis dan merekomendasikan bahwa ke depan situasinya akan begini, maka Amerika harus melakukan ini. Bahkan yang lebih detail itu apa yang dilakukan oleh kayak Rand Corporation itu kan isu tertentu, case tertentu gitu ya. Studi tentang Asia Tengah, studi tentang bahkan kelompok tertentu ya, tentang Hizbut Tahrir misalnya, atau kayak di Indonesia misalnya studi, nah ini yang sudah sudah muncul juga tuh. Ini Prabowo ini mau gimana gitu ya, atau bahkan sebelum pas pemilu itu ini siapa yang punya potensi menang antara ini dan ini, kalau ini maka harus bagaimana, kalau ini harus bagaimana, dan ya itu luar biasa ya, dan itu memang disupport ya, ada SDM-nya, ada pakarnya, ada dananya juga gitu ya. Jadi pasti negara ideologis itu begitu. Makanya kayak tadi disebut gimana dengan terjadi Arab Spring, gimana dengan eh, ya terjadi dinamika-dinamika di kawasan ya, termasuk juga di Timur Tengah itu kan ya tadi simultan. Ada Arab Spring itu kan pemicunya ya bukan mereka, itu situasi sosial. Ada peristiwa bunuh diri dengan membakar, demonstrasi, kemudian protes ya terhadap penguasa setempat di Tunisia. Akhirnya meluas. Nah, ketika meluas itu dari situ permainan politik bermain gitu ya. Sehingga kadang kan kita juga tidak bisa membedakan mana yang by design ya, konspirasi, mana yang memang apa alami gitu ya. Kita sudah singgung di pertemuan sebelumnya, ini desain atau alamiah itu simultan satu sama lain gitu. Makanya gue juga kayak kayak ISIS ya. Nah, itu kan sama gitu, bahwa ada kelompok yang punya ide negara Islam gitu ya, dan itu memanfaatkan situasi politik yang chaos di kawasan, dia dapat kesempatan kan untuk eksis gitu. Tapi ketika dia muncul, kadang tadi ada desain yang masuk di sana gitu. Makanya kalau kita tidak jernih, kadang-kadang terjebak gitu. Kitanya mungkin mukhlis gitu ya, ada orang-orang kelompok mukhlis yang memang niatnya baik gitu, tapi ketika terjebak dengan desain tertentu, itu akhirnya kemudian dia ya menjadi korban gitu ya. Makanya di sinilah penting kita meningkatkan kesadaran politik ya, bahwa uh, jadi bab awal kitab ini kan penting kita memahami mana fikroh, mana torikoh, mana hitoh gitu ya, baik yang sifatnya personal kalau di kitab ini, apalagi yang dilakukan oleh sebuah negara gitu. Kalau kita gagal bisa memetakan itu, akhirnya kemudian terjebak dengan kondisi-kondisi yang sifatnya faktual, kondisi-kondisi yang sifatnya peristiwa tertentu, kejadian tertentu. Nah, itu yang kemudian ya didorong ya pemahaman di tempat ini kurang lebih itu Bang Hasan. Ya, Alhamdulillah. Syukuran Ustaz. Ini kita masuk ke pertanyaan yang sudah ada di komentar Ustaz, kolom komentar dari Mbak
atau Ibu, mohon maaf kalau salah penyebutan. Yaya Komaria. Ustadz Afwan izin bertanya, untuk jalur distribusi minyak dari Timur Tengah ke Amerika Serikat, melalui jalur apa dan melalui wilayah mana saja? Syukron Ustadz. Eh, ada petanya. Nah, ini petanya tuh. Eh, jadi pastinya lewat laut lah ya, karena memang beda benua. Eh, belum belum ekonomis dibuat pipa via laut ya. Kalau kabel via laut rata-rata untuk komunikasi kayak kita internet ini kan antar negara itu via kabel laut gitu. Tapi kalau untuk distribusi gas itu masih belum pipa laut ya. Jadi kalau pipa itu biasanya tadi yang peta sebelumnya itu di darat. Nah ini pipa darat ya kan. Dari minyak di Teluk, kemudian geser yang hijau itu pipa minyak, yang merah pipa gas. Itu ke daratan-daratan. Bahkan pipa darat ini sudah sampai ke Eropa. Cuma ini petanya kan sampai sini. Yang pasti kalau darat ini nggak nyampe ke Amerika. Kenapa? Karena Amerika itu beda benua. Ya. Harus lewat lautan luas. Ini kan ada Laut Atlantik kalau ke barat. Ke timur ada Laut Pasifik. Ke Amerika kan terpisah. Makanya biasanya nanti dari pipa itu ke penampungan minyak di beberapa titik ya, itu nanti diangkut via kapal. Berapa lama? Ini ada prediksi nih, prediksi. Dari Timur Tengah, dari Suez, ini dari Timur Tengah ya sumbernya ya, dari Teluk Persia ke Amerika. Dari Teluk ke Amerika kalau lewat terusan Suez, nyampe-nya 1 bulan. Nah, kalau muter ke bawah ini hampir 2 bulan. Nah, kalau ke arah timur, ini berarti lewat Indonesia. Itu kurang lebih eh, 1,5 bulan. Cuman kan eh, ya tonasenya ya kapalnya kapal tanker yang besar gitu. Jadi ngangkutnya juga banyak. Eh, dan sebenarnya secara secara Amerika itu kan sekarang lagi apa namanya menjaga ketersediaan logistik. Jadi artinya Amerika sebenarnya punya minyak, gitu. Cuman daripada dia menghabiskan minyak punya dia, mendingan dia ngambil minyak dari negara lain. Gitu. Nah, biar punya dia nggak habis gitu. Gimana cara ngambil tapi murah ya negaranya dijajah gitu ya. Iraknya dijajah, minyaknya diambil. Jadi dia dapat murah gitu dari Irak gitu. Sedangkan minyak yang punya Amerika kalangan apa kalang-kalang minyak di Amerika itu tambang-tambang minyak di Amerika ya jadi cadangan minyak dia gitu. Jadi ketika minyak dunia habis Amerika tetap ada. Nah, itu salah satu strategi perang modern itu kan begitu. Eh, menjaga logistik ya, perang logistik gitu. Eh, ya kalau kita kan oh ini ada jualin sebenarnya ketika habis ya kita harus impor dari negara lain. Dan kalau impor itu kan bahaya kalau kalau dua ya. Makanya ada ketahanan energi, ada ketahanan pangan. Ya. Pangan impor bahaya bisa mati. Energi impor ya bahaya bisa tidak berjalan industri dan seterusnya. Sekarang kan mulai muncul gagasan green energy karena apa namanya energi dari minyak atau dari fosil ya minyak gas atau batu bara itu kan apa namanya tidak renewable ya tidak bisa terbarukan walaupun green energy itu masih sangat kecil gitu Indonesia pidatonya Prabowo kemarin potensi green energy Indonesia itu besar sekali dari mana pertama dari panas bumi bumi panas itu ya pasti selalu ada ya. Tinggal dicari titik panas yang bisa dijadikan energi di mana. Kalau di Bandung dekat di Kamojang, dekat Garut itu ada. Cuman kan Indonesia itu panas bumi
karena banyak gunung ya. Itu bisa cuman kan teknologinya harus kita kuasai. Kita masih belum. Yang kedua, tenaga matahari. Matahari masih mahal. Matahari kan terus bersinar. Cuman untuk mengkonversi dari matahari ke energi itu teknologinya masih mahal. Berikutnya angin. Indonesia baru mulai ada pembangkit listrik tenaga angin. Angin banyak di Indonesia. Saya pernah lihat di Sulawesi Selatan ya, di Sidrap itu ada tuh. Cuman nggak tahu apa masih lanjut apa enggak. Pembangkit listrik tenaga angin. Ya, kayak di Eropa tuh, jadi kincir angin yang raksasa itu memang masih mahal gitu. Dan anginnya harus dipastikan berhembus terus. Gitu. Ada titik-titik tertentu. Nah, itu green energy. Dan sebenarnya banyak yang lainnya. Cuman ya masih masih minim dan masih belum belum ekonomis gitu ya. Nah, kalau kita misalkan tenaga listrik ya, karena kan kendaraan otomotif listrik itu kan baru di Indonesia. Nah, masalahnya kan di baterai. Baterai itu juga memang listrik, cuman kan baterai itu butuh nikel, butuh bahan-bahan tambang juga yang itu juga tidak murah gitu. Ada alih teknologi dulu gitu ya. Jadi tidak green juga listrik itu ketika sumbernya itu masih bergantung kepada teknologi apa kepada barang-barang fosil gitu ya atau mineral gitu. Kemarin ada isu tenaga air ya, hidrogen, cuman masih masih riset, belum 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 menjadi industri massal gitu. Kok jadi ngomong itu? Tapi jalur jalur minyak. Jadi itu Bu, jalurnya jalur ngirim minyak dari Timur Tengah ke Amerika itu ya via laut ya, pakai tanker. Ya, alhamdulillah. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Sudah ditanggapi ya, Bu Yaya. Dari Pak Norman, beliau bertanya, Ustaz, mengapa Amerika dan Inggris, terutama Eropa, bisa menjajah Timur Tengah dan negeri kaum muslimin? Mohon tanggapan Ustaz. Eh ya kalau Inggris kan tadi ya. Jadi memang Inggris itu eh ya ini flashback lagi ke sejarah. Jadi Eropa itu kan mulai melakukan penjelajahan ya pasca kalau di kitab Daulah itu disebutnya pasca masalah Timur ya, eh, masalah ketimuran gitu. Jadi ketika mereka mendapatkan ancaman dari Timur, kemudian mereka akhirnya mulai belajar tentang Timur, akhirnya kemudian berbarengan dengan Renaissance, kemajuan teknologi, akhirnya mereka melakukan penjelajahan. Dan ketika menjelajah ke Timur itu ya sekalian menjajah gitu. Mulailah titik-titik di menuju Timur ya, ya masuk ke area Timur Tengah. Makanya kalau Inggris kalau kita lihat di peta tadi, dia menguasai titik-titik pelabuhan-pelabuhan yang menghubungkan Eropa ke arah timur, titik-titik strategis atau kemarin kita bahas tentang geopolitiknya Timur Tengah kan itu yang kemudian dijajah oleh Inggris. Sehingga Inggris bisa kuasai Mesir gitu ya. Kemudian dia menguasai Yaman, menguasai Aden sampai ke arah timur India dan seterusnya. Sehingga dari situlah awalnya dia membangun pos-pos ya untuk persinggahan jalur jalur distribusi barang yang dia dapatkan dari timur lama-lama kemudian dikuasai wilayah itu dijajah. Nah itu yang kemudian terjadi dan di sisi lain memang dunia Islam mengalami kemunduran. Turki Utsmani tidak lagi bisa kontrol semua wilayah dunia Islam gitu. Dan akhirnya Inggris juga punya strategi pendekatan dengan penguasa setempat gitu. Makanya kemudian dengan faham nasionalisme, faham bahwa mereka itu Arab dijajah oleh Turki, ya,
mereka memberikan kemudahan-kemudahan kepada penguasa setempat, jadilah wilayah-wilayah itu dikuasai oleh Inggris. Nah, itu kalau Inggris. Nah, kalau Amerika dia melanjutkan ya. Amerika itu kan mulai masuk ke kawasan Timur Tengah pasca tahun 50-an ya. Dia melihat ya tadi saya sudah singgung ada potensi yang menarik di kawasan ya minyak gitu. Sudah dia ikutan ke situ gitu. Nah, dia mulai mendongkel kekuasaan-kekuasaan Inggris yang ada di Timur Tengah, mencari agen-agen di Timur Tengah gitu ya. Dan dari agen-agen itulah kemudian Amerika mulai mengganggu eksistensi Inggris di kawasan. Akhirnya berhasil ya, berhasil menjungkirkan kekuasaan Inggris di Mesir, kekuasaan Inggris di Irak, gitu ya, kekuasaan Inggris di Iran, kemudian terakhir ya di Arab Saudi, gitu ya. Nah, tinggal Inggris beberapa negara kecil aja kan yang masih agak loyal ya, walaupun memang Amerika juga tetap berusaha untuk megang. Kurang lebih gitu. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya Pak Norman. Ini ada pertanyaan satu lagi nih Ustadz dari Ibu Sri Dismayanti. Mohon maaf kalau salah Ibu atau Mbak nih ya. Izin bertanya Ustadz. Yang pertama ini ada dua pertanyaan Ustadz dari beliau. Pertanyaannya, jika tujuan Yahudi membentuk negara Israel, bukankah Inggris menawarkan daerah lain? Kenapa Yahudi kekeh untuk tanah Palestina? Ini yang pertama Ustadz. Yang kedua, mohon diulangi kembali Ustadz kepada kenapa Inggris awalnya memberi kesempatan kepada Amerika untuk memberi pengaruhnya di Palestina. Bukankah ini merugikan Inggris sendiri? Mohon tanggapannya Tad. Ya, Inggris menawarkan wilayah-wilayah yang dikuasai ya. Misalkan Argentina. Argentina itu kan sebagian selatannya itu dikuasai oleh Inggris ya. Dulu ada perang Malvinas. Waktu saya SD masih ingat itu. Ada Baso Malvinas itu nama pulau yang dikuasai oleh Inggris ya di Argentina Selatan. Makanya ada orang-orang Yahudi yang juga migrasi ke Argentina. Kemudian Inggris juga menawarkan di karena memang Uganda dikuasai oleh Inggris. Inggris juga menawarkan ya Palestina setelah Palestina di awal Perang Dunia ke-1. Gitu. Kenapa orang Yahudi pengennya di Palestina ya? Karena secara historis yang paling dekat dengan Yahudi ya Palestina gitu ya. Mereka merasa punya justifikasi historis ya, pembenaran sejarah gitu. Leluhur mereka di sana, mereka peninggalan sejarah di sana, kuil Sulaiman, apa namanya, ya tempat-tempat suci mereka itu ada di Palestina. Lama mereka itu ada ya orang-orang Yahudi itu kan ya dat- datang dan pergi ke wilayah itu gitu ya. Karena memang itu wilayah mereka asal mulanya dari sana gitu. Dan itu seringkali dijadikan justifikasi politik bahwa yang secara sejarah ini dikuasai apa orang Yahudi yang paling berhak terhadap Palestina. Ya kalau bicara begitu kan apa namanya dunia kacau. Orang Amerika harus pergi dari Amerika karena itu punya bangsa Indian. Orang Barat terus keluar dari Australia kan itu punyanya aborigin. Ya mau dihitung kapan itu kan jadi bias gitu ya. Kalau memang pakai legitimasi sejarah. Ya, makanya yang paling memang legitimasi itu bisa macam-macam pendapat. Legitimasi hukum juga hukum itu kan apalagi hukum internasional ya, itu ada yang ngatur gitu ya, ada pengaruh, ada hegemoni. Hukum internasional itu bukan hukum bersama. Kita udah bahas ya di bab tentang hukum internasional. Eh, Makanya kemudian yang ya kalau bagi Muslim legitimasinya adalah legitimasi syariat gitu. Sebenarnya itu tanah punya siapa. Nah itu yang kemudian eh, yang pertama ya.
Kok kenapa orang Yahudi pengen di sana ya? Karena memang mereka punya kedekatan historis ya dengan wilayah tersebut. Ya, yang kedua, kenapa kok Inggris ngasih, ya tadi saya sampaikan bahwa kawasan itu luas, ya. Timur Tengah itu luas. Makanya kemudian Inggris mempersilahkan sekutu-sekutunya untuk bisa ikut serta gitu. Cuman kan tadi ketika dianya melemah, maka ya sekutu yang awalnya nebeng jadi dia yang lebih kuat gitu ya. Malah diambil alih gitu. Nah, memang tadi prinsip politik itu tidak ada teman yang abadi kan. Yang abadi adalah kepentingan. Ya di satu sisi Inggris dan Amerika kadang ya ngasih kesempatan. Sama juga Amerika memberikan kesempatan kepada Inggris. Dengan masalahnya kan seberapa mampu dia kontrol terhadap sekutunya gitu. Ketika sekutunya tidak bisa dikontrol, ya itu resiko yang harus dia tanggung. Gitu. Dan itu resiko yang ditanggung oleh Inggris ketika memberikan kesempatan kepada Amerika untuk ikut bermain di Timur Tengah. Gitu. Sama kan, seperti Perang Dunia Kedua itu kan perang segitiga. Nazi atau fasisme, kapitalisme, komunisme. Ya, ya harus milih nih. Amerika tuh milih mau bersama fasis melawan komunis atau bersama komunis melawan fasis. Alasan logis Amerika saat itu ya sudahlah bersama komunis melawan fasis. Fasisnya kalah kan? Jerman kalah, Jepang kalah. Karena mereka kuat bersekutu Amerika dengan komunis gitu. Tapi ketika menang ya mau tidak mau mereka bertempur gitu. Amerika dengan Uni Soviet itu bertempur gitu. Bersaing lagi. Ya politik begitu. Eh, harus sampai titik eh, kalau istilah teori itu harus zero sum game ya. Kalau bertempur itu hanya dua pihak saja, benar, salah, menang, kalah gitu ya. Kalau ada tiga pihak kan harus ada sesuatu yang digabungkan dulu. Digabungkan dulu, baru menang nanti ya yang bergabung itu bertarung lagi. Gitu. Nah, itu yang memang real politik itu memang mau mau tidak mau itu pilihan yang diambil oleh Inggris ya. Daripada Inggris mempersilahkan Uni Soviet itu kan musuh, mendingan mempersilahkan Amerika temannya. Nah, ternyata temannya jadi musuh juga. Itu yang terjadi. Walau walau. Ya, Alhamdulillah sudah ditanggapi ya, Bu Sri Dismayanti. Saya konfirmasi dulu nih. Ibu Faiz masih bergabung? Nggih, masih. Silakan Ibu. Nggih, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustadz. Dari paparan awal sampai akhir di malam ini itu berarti belum masuk ke dinamika politik atau revolusi yang terjadi di berbagai negara, yang itu efek perebutan pengaruh Inggris dan Amerika. Belum, nggak Ustadz, berarti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tentang pembangunan jalur minyak. Tadi itu yang di slide yang Ustadz terangkan. Itu yang membangun itu Inggris atau Amerika? Ketika Inggris mungkin tadi di apa slide-nya itu kan memang ada Pangeran Philip ya. Mungkin memang em, bisa 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 kami pahami betul kalau Inggris kan memang sudah berpengaruh atau mengkontrol daerah di Timur Tengah itu sudah lebih dulu daripada Amerika. Tapi kalau kemudian pada perkembangannya itu Amerika kok apa kalau kemudian memang ternyata di apa namanya misalkan dibangun oleh Amerika yang tidak terbayang itu kok bisa begitu ya membangun jalur-jalur pipa minyak di masa yang kok saya melihatnya belum lama ya Amerika itu eh, masuk ke kawasan tersebut begitu. Jadi kan itu masih masih baru sesaat setelah Perang Dunia Kedua ya. Jadi kan artinya kan ketika masih belum lama Amerika itu mencengkeram hegemoninya ke kawasan Timur Tengah, kenapa bisa begitu mudahnya itu membangun jalur-jalur
yang mengalirkan pipa minyak, yang mengalirkan minyak-minyak tadi itu. Oke. Mungkin balik lagi ke pertanyaan, sebenarnya membangun itu Amerika atau Inggris begitu. Kalau Inggris mungkin memang dipahami ya karena memang sudah lama. Tapi kalau Amerika kan dia masih baru begitu, baru di kawasan itu begitu. Tapi kenapa kemudian bisa mudah melewati banyak wilayah, banyak negara begitu ya, bisa tanpa kendala begitu untuk mengalirkan minyaknya. Oke, sampun Ustaz, jazakumullah khair. Eh, apa tadi? Yang pertama tentang apa ya? Tentang berarti belum masuk nih bahasan malam ini itu ke dinamika di negeri-negeri Timur Tengah Ya yang nanti itu efek dari perebutan. di bagian akhir itu nanti kita akan bahas satu persatu ya. Karena di kitab ini jadi disebut tuh apa yang terjadi di Sudan. Nanti kita kita singgung ya. Makanya memang Timur Tengah ini cukup panjang ya. Dipanjang-panjangin. Eh, Jumlah negaranya hampir 20. Tapi kita nggak akan bahas semua ya. Beberapa negara yang penting. Apa yang terjadi di Mesir nanti kita bahas. Kemudian di Iran kita bahas ya, di Arab Saudi gitu. Ini kan masih globalan. Globalan bahwa yang terjadi adalah persaingan antara Inggris dan Amerika gitu. Nah, nanti kita akan masuk ke masing-masing negara yang nggak apa-apa ya, sekalian nambah wawasan. Kita akan kenali beberapa nama tokoh-tokoh ya. Eh, itu ada teman saya tuh yang nulis buku suplemen. Nah, itu silakan nanti bisa sambil dibaca ya. Tokoh-tokohnya. Walaupun memang itu tokoh yang disebut di kitab ini, mungkin juga sekarang sudah tidak terlalu dikenal lagi ya. Tapi itu boleh dibaca sebagai saksi. Nanti kita akan lihat orang-orang tersebut ya, mana agennya Inggris, mana agennya Amerika, gimana pertarungan. Insyaallah dan nanti kita bisa masuk ke sana. Dan yang kedua, ya namanya pembangunan itu akumulatif gitu ya, sama seperti pembangunan terusan Suez ya. Eh, itu digagas kan di zaman ketika Mesir itu eh, masuk ke Prancis ya, zaman Napoleon gitu. Kemudian muncullah upaya untuk membesarkan terusan Suez. Tapi kan Napoleon bentar aja. Tapi ya namanya pembangunan sudah terjadi ketika Inggris masuk, dia manfaatkan tuh untuk kemudian diperluas lagi gitu terusan Suez. Dan ketika sekarang Inggris sudah relatif keluar, Amerika yang masuk ya Amerika yang kemudian memanfaatkan lagi ya terusan Suez. Nah, kurang lebih sama pembangunan pipa-pipa yang menghubungkan dari sumber-sumber energi di Teluk ya, baik yang dialirkan ke pelabuhan-pelabuhan utama ataupun yang dialirkan ke Eropa, ke Asia Tengah ya, ke ke Syam gitu ya. Itu juga akumulatif gitu. Eh, ada pipa yang dibangun Inggris pada masa penguasa yang pro terhadap Inggris ya, ketika beralih kan tidak tidak ujuk-ujuk dibuang dihancurkan gitu kecuali kalau memang tidak tidak digunakan lagi gitu. Selama itu masih bagus masih bisa dimanfaatkan dilanjutkan. Kurang lebih begitu. Jadi bukan berarti Amerika itu langsung bangun pipa baru gitu ya. Yang kalau memang sudah ada itu dilanjutkan. Karena gini, cadangan minyak di Timur Tengah ini kan luar biasa ya. Saya mungkin sudah juga tunjukkan ya bagaimana cadangan minyak di Timur Tengah itu dua pertiganya cadangan minyak dunia. Di secuil teluk gitu, itu dua pertiganya dunia. Gitu. Artinya ya gelontor gitu ya, gelontor yang ya, tinggal kan mau digelontorinya kemana, kemudian mau dipilahnya seperti apa. Kan minyak itu dari satu sumber ya, dan itu bisa diekstrak ke beberapa jenis, mulai dari yang paling dasar, makanya disebutnya aspal. Aspal itu kan paling dasar, itu dari minyak gitu. Nanti naik yang agak pekat dikit ke solar gitu ya. Nanti yang rada
jernih sedikit. Kalau di Indonesia dulu ada premium, Pertalite, ke Pertamax itu kan semakin jernih. Nanti yang paling bagus itu jadi after kan, jadi apa, minyak buat pesawat gitu. Itu dari satu sumber gitu. Jadi semuanya itu kepake. Nanti kan kualitasnya dan macam-macam. Dengan jumlah ketersediaan yang luar biasa, makanya kemudian eh, pipa-pipa minyak yang dibangun sejak zaman Inggris ya, penguasa yang saat itu pro terhadap Inggris, itu bisa dilanjutkan. Dan kemudian Amerika melakukan pengembangan yaitu kan sarana prasarana itu sama ya, tapi yang membedakan itu kan penguasanya. Ini dialirkan ke mana, ke siapa, itu tergantung siapa yang berkuasa. Itu yang nanti membedakan. Kalau Oke, jazakumullah khair. Ada satu sebenarnya saat terkait tentang choke point. Apa kaum muslimin di kawasan itu tidak sadar tentang strategisnya titik-titik sumber tersebut? Oke, jazakumullah khair. baru lagi. Ya choke point itu sudah kita singgung ya. Jadi memang dunia Islam ini uh, punya wilayah yang sangat strategis. Saya tunjukkan lah biar di pertemuan sebelumnya ya tentang choke point. Apa choke point itu wilayah-wilayah strategis yang dimiliki oleh dunia Islam. Ya. Nanti kan slide-nya bisa di ini ya, Bang Azhar. Nah, ini minyak tadi ya. Sudah kita sini. Jadi wilayah wilayah dunia Islam itu strategis. Ada titik-titik yang di situ menjadi titik yang sangat eh, ya sering dilewati lah ya oleh arus eh, dagangan, ya, arus eh, pelayaran terutama ya. Kalau di peta ini kan setidaknya ada di Selat Hormuz, terusan Suez, Bab el Mandeb ya. Apakah umat Islam tidak sadar? Ya sebenarnya kan titik pelayaran tradisional. Ketika area pergerakannya itu tidak mendunia, ya itu tidak menjadi strategis. Kenapa terusan Suez itu strategis? Ya strategis bagi yang berangkat dari Eropa mau ke Asia kan, ya harus lewat mana gitu. Maka itu menjadi penting. Tapi kalau misalkan Indonesia yang nggak pernah ke Suez ya nggak jadi penting. Atau misalkan dunia Islam hanya nguplek di situ aja, nggak kemana-mana, yaitu ya selat biasa saja. Gitu. Eh, orang Jawa yang hanya di Jawa saja nggak merasa strategis itu, atau dari Jawa ke Sumatera nggak merasa strategis itu Selat Sunda yang di bawah ini kan. Selat Sunda itu akan menjadi strategis ketika orang Australia mau ke atas gitu. Singapura itu menjadi strategis ketika dari perjalanan Asia Timur ke Eropa atau sebaliknya itu harus lewat Singapura itu strategis. Tapi kalau Indonesia hanya keliling di Indonesia saja itu menjadi strategis. Memang ini masalahnya di perspektif ya, di sudut pandang, di melihat dalam dalam skup yang lebih luas gitu. Kita bisa melihat ini kan dari peta jarak jauh. Makanya peta itu menjadi penting bagi yang jalan-jalan. Gitu. Makanya kalau kita yang suka jalan-jalan kan suka buka Google Map ya. Penting itu peta gitu. Harus lewat mana gitu ya. Eh, mana jalan yang macet, mana yang enggak. Gitu. Tapi kalau yang mager di rumah ya kayak jadi penting. Nah umat Islam itu
kurang lebih digambarkan ketika umat Islam itu tidak kemana-mana, tidak mendunia, tidak berpikir global, ya titik-titik yang strategis itu menjadi tidak strategis karena memang nggak dia lewati, nggak dia lihat, nggak dia kunjungi gitu. Makanya itu menjadi strategis untuk pihak yang berpikir secara global, negara-negara yang berpikir secara gitu. Inggris menguasai wilayah itu karena dia kan sedang menjelajah gitu. Makanya dia, oh ya ketemu nih Suez, oh ketemu nih Babel Mandeb, oh ketemu nih Hormuz gitu ya, oh ketemu nih Ceylon di India, oh ketemu Singapura. Bahkan Inggris itu berani tukar guling. Dia awalnya kuasai Bengkulu, itu jajahan Inggris Bengkulu itu. Makanya eh, tumbuhan bunga bangkai terbesar dinamai Rafflesia arnoldi itu kan endemik di Bengkulu kan. Kenapa namanya Raffles? Raffles itu kan gubernur jenderal ini karena saat itu Bengkulu dikuasai oleh Inggris. Gitu. Tapi dia mau tuker guling dengan Belanda. Belanda itu awalnya menguasai Singapura itu jajahannya Belanda. Karena Inggris melihat bahwa Singapura strategis walaupun nggak ada sumber daya dibandingkan Bengkulu. Nah, Belanda mungkin dia daya jelajahnya tidak seluas Inggris. Sehingga penguasaan titik-titik atau tadi choke point itu menjadi tidak terlalu diafikirkan oleh Belanda. Nah, kurang lebih begitu. Uh, jadi Inggris itu salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari kemampuan Inggris itu kita juga penting untuk bisa menguasai pemetaan kayak Indonesia. Ini Indonesia itu mana yang penting gitu. Ya kita nggak boleh ini kok diskriminatif atau apa. Ya kalau bicara Indonesia ya yang penting itu Jawa gitu. Karena emang mayoritas di Jawa. Jadi perubahan itu Jawa. Nah, Jawa itu mana lagi ya? Jakarta. Walaupun Indonesia pindah ibu kotanya ke Nusantara di Penajam sana, ya tetap itu tuh nggak strategis. Dan ya 10, 20 bahkan mungkin saya bisa sebut sampai 50 tahun ke depan itu tetap nggak bisa menggantikan strategisnya Jawa dan Jakarta Nusantara itu. Saya juga nggak yakin Pak Prabowo mau pindah ke sana ya. Ketika dia sudah jadi presiden. Ini contoh ya. Sama kayak di Malaysia. Malaysia itu kan pindahkan antara Kuala Lumpur ke Putrajaya. Putrajaya itu sekitar sekian kilometer ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Tapi Putrajaya itu sampai sekarang masih mati. Gitu. Jadi kota wisata saja. Memang berpemerintahan di sana. Cuman tetap aja pusat dari Malaysia itu adalah apa? Kuala Lumpur. Sama kalau di Indonesia case-nya itu antara Balikpapan dan Samarinda gitu. Sampai sekarang ini salah satu provinsi yang apa? Apalagi sekarang tambah Nusantara ya, Kalimantan Timur itu. Ada 3 titik. Balikpapan, Samarinda, ada Nusantara. Ini mana sih yang penting? Tetap aja yang penting itu di situ adalah Balikpapan gitu. Walaupun ibu kota provinsinya di Samarinda. Gitu. Kasihan itu Samarinda. Sampai sekarang masih tidak dianggap penting gitu. Seperti itu. Ya kurang lebih begitu ya tentang checkpoint. Ya walau-walau. Ya, Ustaz, jazakallah khair. Ya, Alhamdulillah. Sepertinya kita cukupkan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian untuk malam ini diskusinya. Dan kami minta kira-kira ada yang ingin disampaikan Ustaz untuk sesi akhir ini Ustaz, closing statement-nya. Ya, insya Allah kita masih lanjut ya. Saya nggak tahu beberapa pertemuan lagi. Karena masih panjang nih. Apalagi tadi kalau ada request per negara kita bahas ya. Ya karena di kitab ini kan per negara juga nggak detail, tapi nanti saya juga ingin masukkan beberapa hal-hal yang terkini ya terkait dengan situasi politik. Salah, mudah-mudahan tidak tidak bosan. Kok lama kapan beresnya kita? Ya, walau walau.